Tiga lapis kegelapan Nabi Yunus, ujian yang mengubah segalanya. Pernahkah kita merasa hidup tiba-tiba menjadi gelap? Doa terasa jauh. Harapan seperti padam. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memahami keadaan kita. Hari ini kita akan menyelami satu kisah luar biasa. Kisah tentang tiga lapis kegelapan. Kisah tentang seorang nabi yang diuji bukan di daratan, bukan di istana, tetapi di dasar lautan. Inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dan mungkin ini adalah cermin bagi kehidupan kita hari ini. Simak sampai akhir, karena di ujung kegelapan, ada cahaya yang tak pernah padam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang lebih tahu kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kegelapan pertama. Gelapnya hati karena kecewa. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa. Beliau berdakwah, menyeru mereka kembali kepada Allah. Namun apa yang beliau terima? Penolakan, ejekan, pengingkaran. Bayangkan, bertahun-tahun berdakwah, tapi tak ada perubahan. Sebagai manusia, beliau merasa sedih, kecewa, bahkan marah. Dan tanpa menunggu izin dari Allah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sahabatku, kegelapan pertama bukanlah laut, bukan perut ikan. Kegelapan pertama adalah kegelapan hati karena kecewa. Pernahkah kita berada di posisi itu? Sudah berjuang, tapi hasil tak terlihat. Sudah bersabar, tapi tak dihargai. Tuliskan di kolom komentar. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah karena kecewa? Disinilah pelajaran besar dimulai. Kegelapan kedua. Gelapnya lautan ujian. Nabi Yunus menaiki kapal. Namun Allah menurunkan badai besar. Langit menghitam, ombak menggulung. Kapal hampir tenggelam. Para penumpang sepakat mengundi siapa yang harus turun agar kapal ringan. Dan nama Nabi Yunus keluar. Bukan sekali, 3 kali. Sahabatku, kadang kita merasa hidup seperti badai. Masalah datang bertubi-tubi. Seakan nama kita yang selalu terpilih untuk diuji. Nabi Yunus pun akhirnya menceburkan diri ke laut. Dan di sanalah seekor ikan besar menelannya. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada pegangan. Hanya air dan takdir Allah. Kegelapan ketiga. Gelapnya perut ikan. Inilah puncak ujian itu. Al-Quran menyebutkan bahwa beliau berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Bayangkan, tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak ada suara manusia. Tidak ada harapan dunia. Namun di sanalah terjadi perubahan besar. Nabi Yunus tidak menyalahkan badai. Tidak menyalahkan kaumnya. Tidak menyalahkan takdir. Beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sahabatku, kalimat ini bukan sekadar doa. Ini adalah pengakuan. Ini adalah kepasrahan total. Coba kita renungkan, saat kita diuji, apa yang keluar dari lisan kita? Keluhan atau istighfar? Menyalahkan atau introspeksi? Tulis di komentar. Sudahkah kita mengamalkan doa Nabi Yunus dalam kesulitan? Titik balik, saat gelap menjadi cahaya. Allah mendengar doa itu. Allah berfirman bahwa jika Nabi Yunus bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya beliau akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Subhanallah, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya terluka. Namun hatinya telah berubah. Allah menumbuhkan pohon untuk menaunginya. Allah menyembuhkan tubuhnya.
Allah menguatkan jiwanya. Sahabatku, kadang Allah membawa kita ke titik terendah. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Kegelapan bukan akhir. Ia adalah ruang sunyi tempat jiwa disucikan. 5. Ujian yang mengubah segalanya. Yang paling menakjubkan, ketika Nabi Yunus kembali ke kaumnya, mereka justru beriman. Kaum yang dulu menolak, kini menerima. Allah membalik keadaan. Ujian itu bukan sekadar hukuman. Ia adalah proses pembentukan seorang nabi yang lebih kuat, lebih lembut, lebih sabar. Sahabatku, jika hari ini hidup terasa gelap, mungkin itu adalah proses Allah mengubah segalanya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bertasbih. Karena di balik 3 lapis kegelapan, selalu ada cahaya pertolongan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan like dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan pelajaran. Dan tuliskan, saya percaya pertolongan Allah itu nyata, di kolom komentar. Sebagai bentuk keyakinan kita bersama, semoga kita semua dijauhkan dari keputusasaan dan selalu diberi cahaya dalam setiap kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.